Selamat pagi kawan-kawan, karena sudah jam 10:05, mungkin bisa kita mulai saja diskusinya. Perkenalkan, saya Edwin Fadauddin dari Klub Seri Buku. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada 3 tamu undangan kita pada diskusi pagi ini. Thank you very much to Mr. Rob Welles. We are very honored because you can give some opening remarks in our discussion. Terima kasih juga kepada Prof. Nidom dan juga Gus Roy yang telah berkenan menjadi pemateri dalam bedah buku pada pagi ini. Hari ini kita akan mengkaji salah satu buku terbitan baru dari penerbit independen, yaitu Matinya Epidemiolog Kaya Rob Welles. Buku ini menceritakan bagaimana sebenarnya bahwa COVID-19 itu harusnya tidak menjadi suatu kejadian yang mengejutkan karena telah sudah lama diperkirakan oleh para epidemiolog. Namun, peringatan tersebut dihiraukan atau tidak dipedulikan oleh para penguasa karena tidak selaras atau sesuai dengan logika ekonomi dalam pasar. Sehingga kondisi tersebut bagi penulis, Rob Welles dianggap sebagai matinya epidemiolog. Untuk lebih lengkapnya, mungkin dapat teman-teman diskusikan dalam forum diskusi nanti. Silakan, saya persilakan kepada moderator Mbak Farica untuk melanjutkan forum diskusi. Terima kasih Edwin. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Bung Arif ya. Saya lihat tadi nama Bung Arif gabung. Good morning from Indonesia or good evening, Mr. Rob Welles. My name is Farica. I will be the moderator of the discussion this morning. I'm also the translator of your book that epidemiologists are translated into Bahasa as Matinya Epidemiolog. Firstly, I'd like you to meet Prof. Nidom. He is epidemiolog from Erlangga University. He's also in research team leader for coronavirus and vaccine formulation in Prof. Nidom Foundation. Also, I'd like you to meet Mr. Roy Murtado. He is an editor in Islam Bergerak and also, can say, an environmental activist in committee coordinator in Forum Nahdliyin Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam for Natural Resource Sovereignty. Well, without further ado, because I think many people are already excited for this opportunity, we are so happy to have you here with us. Now we will be listening for an opening remarks from Mr. Rob Welles. Well, thank you very much. I appreciate it. It's a pleasure to be here. Although, of course, if we didn't have a pandemic, I wouldn't be here, and I would rather have that than having a pandemic. However, we do have one, and it's obviously very serious business. And so many people are being infected, so many people are dying. And it seems across the world, many a government has been having difficulty in intervening in this. Clearly here in the United States, there's been a terrible reaction. The government has not been very good at intervening. Though other countries have shown themselves to be able to intervene even without a vaccine. So countries that are very different from each other. So China, for instance, New Zealand, Vietnam, very different countries in terms of their governance, in terms of their societies. But they made the decision to treat this very seriously and made the decision to intervene in a way that recognized that part of governance is actually taking care of your people. Other governments, other countries, more on the neoliberal model of basically helping companies make profit, decided to not take this seriously enough because it would, in essence, involve putting money and time and effort into even the concept of public health, that the fates of all people are interrelated to each other, both within any one country and across countries. So we are now very much a globalized world. We have always been, but now we are in a place where should a pathogen emerge in one country, can end up on the other side of the world in a matter of weeks.
So it behooves all of us to work together in such a way that we take the notion that the health and well-being of peoples on the other side of the planet are as much to do with our health and well-being in our own countries. So I'll just wrap up now and to say that we, unfortunately, the bourgeoisie, those who actually own capital, actually also have the same attitude, but for the wrong reasons. Many bourgeoisie across different countries are actually working together in such a way that they are pooling money to be able to engage in the kind of deforestation and development that lead to the kind of spillover events in which pathogens emerge out of animals like bats and geese and such, and spill over into humans and livestock that are cutting into the forest. And then as landscapes are becoming increasingly integrated, a spillover event in the far reaches of a forest can suddenly make its way to a regional capital, then get onto a plane and make its way to the other side of the world. One of the reasons why that is that capitalism as a system is such that it, in essence, basically treats people and landscapes as if they're objects, as if they're just commodities. And so if money can be made off it in such a way that it leads to all sorts of damage to the local people, to the local landscape, then that will proceed forward without consideration of the fates of millions, if not billions of people. It's sad to say that unfortunately, we may be getting off easy on this round in the sense of that we have something of a 1% case fatality rate. But we may lead to a situation where someday soon a pathogen may arise that has a greater deadliness and could lead to the deaths of 1 billion people. We don't want that to happen. So we have to move into a direction where we treat the landscape differently. We maneuver away out of an economy that is basically rewarding profit and greed, and move into an economy that actually integrates humanity back into the greater ecology in which we're all situated. So I will say this to wrap up. Things are a bad situation now, but I do believe in the notion that if people work together across countries, that internationalism can defeat globalization in such a way that we can all continue to live on this planet in a way that is in concert with the non-humans and the landscapes of the world upon which humanity depends, and that we can avoid these terrible situations and terrible threats such as pandemics and climate change. So I want to thank very much the publishers for putting out my book in Indonesia. I want to thank the translator. Thank you so much. I know that's very hard work to do. It's not always easy to get all the subtleties involved in one change the language into another. And it's very hard work, and I want to thank you very much for doing so. I appreciate everyone coming out tonight, or this morning. It's night here, but it's morning over there. And thank you so much for coming down to have a conversation about obviously one of the most important topics of the day. So thank you very much. You're welcome, Mr. Robeles. I think we also have the publisher, Bung Arif. Apakah online? Yeah. And maybe something that we also want to know that you mentioned in your book about pandemic research for the people, would you mind to elaborate more about it? Seems interesting. What is it about? Sure. Well, one thing that we learned in the early days and even now that many government and established scientists is unfortunately not addressing the needs of everyday people in terms of
what's going on with this pandemic, what we might be able to do. So a group of us got together and put together an organization called Pandemic Research for the People. And you can find that online at prepthepeople.net. And we have a number of working groups put together. There is something called Prep Neighborhoods. This is not just researchers, but community members, everyday people getting together on these calls to have a conversation about what is going on with COVID-19 in urban areas and what can be done. And we talk about the problems of the day with COVID-19 in urban areas and cities, and put out dispatches that everyday people can read and understand about what to do. We have another working group called Prep Rural that deals with problems with COVID-19 out in the countryside. Also, again, working groups that devise ideas and solutions that might help out with that. We have a working group called Prep Agroecologies. So these are agroecology is another type of agriculture. A lot of the industrial countries are doing industrial agriculture that is selecting for the deadliest pathogens possible. Agroecology is actually reintegrating agriculture into the landscape in a way that moves away from treating agriculture as just another commodity and treating it as a way by which we can provide everyone clean water, good food, nutritious food, and the rights of smallholders and farmers to be able to make decisions about what food they grow. Agribusiness wants to rule the world, and we have to push back against that because it damages communities all over the place. But also along the way, it's selecting for these pathogens to emerge in the first place. So our group is around seeing that everyday people have the right and the capacity to come up with good ideas about what to do with this outbreak, and that and to push back against the face, the attempts by governments and corporate scientists to basically try to wipe their hands clean of the damage that they're causing. And we're moving in a direction where people around the world should be in the driver's seat about making decisions about what we need to do to live on this planet and to be able to continue in a way that treats labor and landscape with the attention and the attention and care we need so that we can continue to live here generation after generation and not suffer the kind of extinction events that capitalism appears to be pushing us in that direction. So Pandemic Research for the People, PrEP, basically says everyday people have much to contribute to thinking through how to get out of these problems that the pandemic is presenting us. And it's something that everyday people around the world can participate in. Thank you. To sum up in Bahasa Indonesia, jadi kawan-kawan, apa yang disampaikan Robeles ini adalah mengenai bagaimana sekarang kita menjadi lebih global lagi karena semua orang merasakan virusnya di berbagai belahan dunia. Dan apa yang kita pahami tentang virus ini tidak hanya berkaitan dengan, tidak hanya semata-mata tentang virus itu saja, tetapi apa hal lain, sisi lain dari virus itu, yakni peran para kapitalis, peran pemodal, peran perusahaan yang membawa virus itu, entah mereka sadari atau tidak, atau mungkin mereka tidak peduli, melalui eksploitasi yang mereka lakukan terhadap habitat liar, hutan, satwa-satwa liar, perdagangan hewan liar, yang bahkan itu ilegal, tetapi hal itu juga yang disalahkan ke masyarakat lokal. Sementara itu perusahaan tetap mengeruk keuntungan dari pandemi ini. Dan juga Robeles sempat menyebutkan mengenai Pandemic Research for the People, yaitu di mana riset pandemik untuk masyarakat, di mana
semua orang bisa berpartisipasi untuk mencari cara bagaimana kita bisa bertahan dan bagaimana kita bisa saling mendukung dalam pandemi ini. Thank you, Mr. Rob Willis. Now we will be moving on to the book discussion. We have Prof. Nidom here. Kita punya Prof. Nidom. Prof. Nidom is a professor in molecular biology in Erlangen University. And also we have Gus Roy Murtado. Gus Roy ini adalah koordinator Komite Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. So now we will have the discussion in Bahasa Indonesia, if you don't mind, so that everyone can follow along. Thank you very much for your opening remarks. It gives us insights of the books, and I think everybody already interested in this book because, well, my friend who is a book reseller already sold out in the first day. It's a very good book and a very nice cover from the publisher as well. Thank you very much. That's amazing. Yes. And wonderful to hear. And I wish everyone a wonderful morning. And all together, we're going to be able to push back against the pandemic. So thank you very much. Yeah, sure. You're welcome. Selamat pagi, Prof. Nidom. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga, Gus Roy. Ya, selamat pagi, Mbak Fariha. Ya, perkenalkan juga, selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Kita akan mulai bedah bukunya. Nah, buku ini, Matinya Epidemiologi ini, Matinya Epidemiolog, Ekspansi Modal dan Asal-Usul COVID-19, diterbitkan oleh penerbit independen. Di sini juga bergabung dari penerbit independen, Bung Arief Novianto. Nah, saya bacakan sekilas saja untuk bagian belakangnya. Dari gua di Tiongkok, ruang rapat di Amerika Serikat, hingga hutan tropis di Indonesia, Willis melacak asal-usul pandemi COVID-19. Kemunculan wabah ini harusnya tidak mengejutkan kita karena sudah jauh-jauh hari, para epidemiolog memperingatkan tentang ancaman penyakit menular baru di sepanjang sirkuit yang dilintasi modal. Peringatan ahli epidemiologi tidak lantas membuat pemerintah bertindak cepat menata kebijakan ekonominya. Nah, dalam Matinya Epidemiolog ini, epidemiolog yang dimaksud dimatikan suaranya karena bertentangan dengan kepentingan kelas penguasa. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi pada masyarakat lokal itu sendiri di bawah, kita bilang sirkuit pemodal ya, di bawah kelas penguasa, di bawah perusahaan. Seperti itu. Nah, saya ingin memulai dari Prof. Nidom. Prof. Nidom dalam buku ini, Rob menyoroti peran epidemiolog yang kok sepertinya epidemiolog ya hanya di Amerika, ternyata di sini juga tidak didengar suaranya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan selama ini bagaimana sebenarnya hubungan antara epidemiolog dan pemerintah itu sendiri? Silakan, Prof. Nidom. Ya, sebetulnya saya mencoba untuk membaca buku ini begitu mengasihkan, dalam arti bahwa buku ini adalah menghubungkan tentang bidang-bidang yang saya geluti selama ini, yaitu masalah molekular virologi, epidemiologi molekular, dan sebagainya, kemudian dengan sisi lain yang melihat dari kebijakan-kebijakan. Itu kan, jadi ada sesuatu istilahnya paradigma baru yang buat kami peneliti di laboratorium sangat penting. Karena terus terang kami tidak bisa membohongi suatu hasil, karena virus itu kan tidak bisa dibohongi, Pak. Atau virus itu tidak bisa bohong. Jadi dalam arti bahwa kenapa posisi epidemiolog, posisi peneliti, dan sebagainya itu kadang-kadang tidak selaras dengan kepentingan-kepentingan dari pembuat kebijakan, termasuk juga NGO. Di sini juga saya melihat Rob Willis menyoroti tentang peran NGO internasional. Saya pernah mengalami kena getah dari NGO tersebut.
Karena penelitian kami terbuka, kemudian kami publish, nggak taunya bahwa penelitian itu mungkin menyinggol kepentingan-kepentingan NGO itu. Begitu. Jadi saya terus terang di awal bahwa saya menerjemahkan kapitalis itu yang dibuat panitia itu saya bingung. Karena saya bukan orang sosial, jadi apa yang dimaksud kapitalis kan begitu. Tapi saya menemukan di dalam buku ini halaman 131, dan saya pikir penerjemahannya juga bagus, yaitu kapitalis bukan hanya tentang menghasilkan perpecahan metabolik antara ekonomi dan ekologi kita, jadi di sepanjang menuju keuntungan, tetapi juga menghancurkan kapasitas kita untuk memproduksi secara sosial suatu peradaban. Nah, kenapa ini saya anggap penting? Karena virus COVID ini selain cerdik, jadi saya sebagai seorang peneliti virus, saya mendapat berkah dari adanya virus COVID ini. Karena virus ini kecerdikannya tidak ada di dalam virus-virus yang sejenis yang lain. Jadi seperti flu, kemudian HIV, dan sebagainya. Ini sangat-sangat cerdik virus ini. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa adanya COVID ini sepertinya itu adalah koreksi alam terhadap perilaku-perilaku kita di bumi selama ini. Yang pertama adalah koreksi terhadap pola makan. Kita tahu bahwa komorbid yang terjadi yang mengikuti dari virus COVID ini adalah komorbid yang berkaitan dengan pola makan. Jadi seperti diabetes mellitus, kemudian jantung, kemudian gangguan pembuluh darah dan sebagainya. Jadi itu semua disebabkan karena pola makan yang selama ini tidak mengikuti alamiah. Jadi kan lebih banyak selama ini di Indonesia kan diintervensi oleh pola-pola makan internasional, sehingga itu barangkali yang tidak cocok juga untuk kondisi-kondisi orang-orang masyarakat di muka bumi. Yang kedua adalah pola perilaku yang selama ini kita memakai masker tidak biasa, kemudian biasa nongkrong dan sebagainya, itu barangkali perlu dikoreksi. Jadi ada 3M. Kalau saya biasanya 3M saya tambahi 2M, Mbak, adalah mengkonsumsi ikan-pon. Dalam arti bahwa harus memperhatikan kearifan lokal, bahwa di sekitar kita itu ada sudah yang tersedia untuk kesehatan kita, yaitu rempah-rempah dan sebagainya. Akhir-akhir ini masih kita perbincangkan apa obatnya dan sebagainya, apa vaksinnya dan sebagainya. Padahal di sekitar kita ada yang digunakan untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit yang digunakan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Jadi itu yang saya melihat, Mbak, bahwa virus COVID ini adalah suatu koreksi terhadap kehidupan manusia di bumi ini. Jadi mungkin kalau Rob Willis melihat dari secara detail tentang masalah kerusakan alam dan sebagainya. Itu. Jadi saya sangat appreciate dan saya sangat terima kasih kepada panitia yang menunjuk saya untuk membedah buku ini, dan saya adalah pengalaman pertama saya sebagai pembedah. Saya kan biasanya membedah hewan kan begitu. Jadi sekarang membedah buku cukup kesulitan. Nah, apa bisa saya teruskan, Mbak? Iya, silakan, Prof. Ya, jadi kemudian saya ada sedikit menyoroti tentang bahwa laboratorium itu kan selama ini masih di Indonesia ini terutama di Indonesia masih merupakan bagian atau perangkat dari suatu pendidikan. Tidak pernah diperhatikan bahwa laboratorium itu adalah bisa jadi sumber masalah kalau tidak diperhatikan betul-betul. Karena apa? Jadi seperti pertanyaan dari Rob Willis bahwa apakah COVID itu alamiah atau buatan? Dari mana asal-usul dari virus COVID itu, kan begitu. Dia menguraikan dengan baik bahwa kalau ini secara alamiah, maka bisa ditelusuri begitu jauh perjalanan ini dari virus itu, mulai dari kelelawar, kemudian dari hutan ke hutan dan sebagainya, kemudian sampai masuk ke dalam pasar Wuhan, kemudian terakhir katanya telah ditemukan di Trenggiling. Ya, Trenggiling, Malaysia
Terenggiling Sunda. Nah, itu sampai seberapa jauh virus itu perjalanannya. Kan di situ harusnya seorang epidemiolog sudah tahu, sudah mengingatkan. Kita tidak menyangka bahwa akan terjadi pandemi dari virus corona. Yang kita khawatirkan selama ini adalah pandemi virus flu burung. Sehingga kami terus-menerus melakukan surveillance, dari para peneliti melakukan surveillance terhadap kemungkinan flu burung itu sebagai virus awal pandemi. Tetapi nggak taunya tahu-tahu muncul corona. Dan itu hampir semua peneliti agak kaget. Bukan kaget karena munculnya virus COVID, munculnya pandemik, tetapi kita tidak menyangka bahwa virus corona itu yang akan menjadi pencetusnya. Nah, sekarang akhir-akhir ini mulai kasih warning oleh beberapa ahli bahwa hati-hati terhadap virus Nipah yang titik awalnya tahun 1999 di Malaysia dan sekarang diingatkan oleh para epidemiolog, para ahli bahwa kemungkinan virus Nipah akan bisa menjadi salah satu pencetus pandemik yang akan datang. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ditanya, kenapa Nipah yang dipilih? Karena Nipah ini juga sumbernya dari kelelawar. Nah, kita tahu bahwa kelelawar sekarang itu habitatnya terganggu, baik itu terganggu oleh karena disaster alamiah, jadi bencana alamiah, atau karena perubahan-perubahan yang dilakukan selama ini oleh kebijakan yang ditujukan untuk mencari meningkatkan ekonomi, di mana bahwa habitat dari kelelawar itu terganggu sehingga dia bisa menyebar kemana-mana, dan di air liur dan kotoran dari kelelawar itu bisa membawa virus-virus yang dia sudah diolah di dalam tubuhnya. Nah, ini kan sudah diperingatkan kan? Nah, otomatis bahwa ini juga harusnya diperhatikan oleh pengambil kebijakan. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara, katakanlah bahwa yang dihilir, bagaimana menyiapkan rumah sakit, bagaimana paskes, dan sebagainya. Tidak terkaget-kaget seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Dan perlu saya sampaikan pada saat ini, bahwa pandemi kali inilah saya lihat bahwa pengambil kebijakan tidak menyentuh aspek-aspek sains. Berbeda dengan saya mengalami beberapa pandemi sebagai peneliti, bahwa beberapa waktu yang lalu pandemi-pandemi itu selalu memanggil para ahli itu bagaimana cara menyelesaikan ini dan sebagainya. Nah, tetapi untuk yang sekarang saya melihat belum menempuh pada sains untuk melakukan pencegahan ini. Yang lebih banyak diundang itu adalah para peneliti bagaimana cara membuat vaksin, cara membuat obat dan sebagainya. Padahal virusnya perlu dikaji. Nah itu, jadi kalau diuraikan kalau alamiah itu bisa juga terjadi karena begitu panjangnya rentetan. Tapi kalau buatan bagaimana? Itu yang perlu saya tekankan di dalam buku ini karena dia agak detail mengulas walaupun Rob Willis bukan seorang ahli biologi molekuler, bukan ahli virologi, tapi beliau adalah ahli biologi evolusioner. Tapi beliau menulis bisa secara detail, jadi orang-orang yang tidak berlatar belakang seperti saya bisa mengikuti juga, walaupun ini agak populer. Jadi itu yang saya melihat bahwa sebelumnya di Wuhan itu sudah terjadi kerjasama antara lab-lab di Wuhan dengan lab-lab di Amerika, di mana dijembatani oleh suatu NGO, di mana NGO-nya itu Eco Village, Eco Health Alliance, ya, jadi itu di mana dia berperan penting di dalam menjembatani antara lab-lab itu. Dan lab-lab itu sudah menyimpan virus SARS-1. Jadi virus SARS yang tahun 2002 itu sudah banyak disimpan di mereka karena memang beberapa industri farmasi di Cina itu telah membuat vaksin untuk SARS yang 2003 atau 2001
tetapi sampai sekarang belum berhasil. Jadi mereka memang menyimpan virus-virus itu. Nah, kemudian didekati oleh Rob Willis terhadap EcoHealth Alliance. Itu adalah suatu NGO yang dia kayaknya sebagai apa itu, kalau di Indonesia disebut mungkin apa itu, perantara, jadi lab satu, lab dia, terus dia dapat uang dibagi-bagi itu. Nah, jadi tapi sebetulnya EcoHealth Alliance itu dia tujuan NGO-nya adalah mengenalkan One Health. Jadi bahwa sumber penyakit dari manusia, dari hewan, dan dari lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang bisa membahayakan keselamatan manusia. Jadi itu sebetulnya One Health di Fakultas Kedokteran Hewan diajarkan tentang One Health ini, karena kami juga harus bisa melihat bahwa tujuan akhirnya adalah pada kesehatan manusia. Di mana sekarang timbul teori baru, yaitu yang namanya one pathobiome, one disease, di mana awalnya adalah one pathogen, one disease. Jadi kalau awalnya adalah satu penyakit disebabkan oleh satu kuman. Kalau sekarang mulai ada teori bahwa one pathobiome, one disease. Jadi penyakit seseorang itu tidak hanya disebabkan oleh satu kuman. Jadi COVID ini sebetulnya yang menjadi bahaya adalah tatkala dia ketemu komorbid. Kalau dia sendiri, dia agak ringan gejalanya. Buktinya apa? Yang sembuh banyak. Tetapi tatkala dia ketemu dengan komorbid, maka seolah-olah terjadi koperasi untuk menginfeksi orang tersebut. Itu yang namanya one pathobiome, one disease. Nah, kemudian NGO ini juga difasilitasi oleh multinasional, industri multinasional yang dekat dengan kepentingan minyak sawit. Sehingga otomatis EcoHealth ini juga berkaitan dengan penggundulan hutan. Ini pengalaman pribadi saya tahun 2000 beberapa tahun yang lalu. Kami melakukan penerbitan tentang adanya Ebola, antibodi Ebola pada orangutan di Kalimantan. Setelah dipublikasi di jurnal internasional, apa yang terjadi? Saya dibully oleh NGO nasional dan internasional. Sedemikian kerasnya, sedemikian masuk ke dalam sektor-sektor karena saya mengangkat situasi lingkungan di Kalimantan. Di mana kesimpulan dari tulisan kami adalah bahwa orangutan ini bisa terancam tatkala terjadi penggundulan-penggundulan. Itu pengalaman pribadi saya bagaimana NGO. Jadi saya tekankan bahwa bukan hanya pengambil kebijakan yang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan saintis, termasuk epidemiolog, tapi juga NGO yang punya kepentingan-kepentingan di balik itu juga tidak memberikan ruang kepada para saintis. Jadi kemudian tentang masalah lab yang tadi saya lanjutkan, yang tentang tadi lab apakah ini dibuat dari lab atau tidak, terjadi perdebatan sedemikian rupa, bisa ya dan bisa tidak, kan gitu. Tetapi ada fakta-fakta yang perlu menjadikan pembelajaran kita bersama, bahwa Prof. Willis menyebut nama Ron Fushir. Jadi beliau menyebut di Ron Fushir pada halaman 121. Tapi sayangnya satu orangnya lagi tidak disebut, yaitu yang dari medicine, yang dari Belanda saja yang disebut. Hal ini terjadi tatkala kedua kelompok ini, yaitu di Belanda dan di medicine di Amerika, sedang membuat atau merekonstruksi virus H5N1 itu bagaimana supaya bisa menular antar ferret, antar musang, kalau Mbak tulis di situ sebetulnya antar ferret. Jadi supaya terjadi penularan sedemikian rupa, maka dirubah itu virus itu, konstruksi virus itu dirubah di dalam laboratorium. Yang Belanda itu ditularkan terus-menerus ke hewan musang, sampai kalau nggak salah 50 kali, jadi ditularkan, diambil, ditularkan lagi, diambil, ditularkan lagi, diambil, sampai menemukan suatu virus H5N1 yang gampang menular.
Sementara yang di Amerika, di medicine, itu dirubah strukturnya. Juga bisa menular antar parent. Nah, karena ini dibiayai oleh NIH, maka pada waktu akan dipublikasi, yang satu di Science, yang satu di Nature, maka oleh FBI atau apa, diminta untuk tidak diterbitkan buku itu, jurnal itu. Karena kenapa? Salah satunya karena metodenya terlalu jelas, sehingga metode itu bisa dibaca oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Virus itu bisa dibuat. Jadi, apakah COVID ini dibuat atau tidak? Makanya pada waktu Presiden Donald Trump, ya, Presiden Trump mau menuntut pihak Cina di Mahkamah Internasional karena itu katanya dibuat di Cina. Saya sebagai akademisi senang karena kami akan menerima, akan mengetahui alasan apa yang dipakai sehingga dia menuduh Cina yang membuat virus itu. Kemudian Cina pasti akan bertahan bahwa dia akan mengelak, maka narasi apa yang digunakan untuk menolak dari tuduhan dari Cina dari Amerika tersebut. Nah itu, jadi sekali lagi Mbak, bahwa saya terima kasih diberi kesempatan untuk membaca dan menelisik sedikit-sedikit terhadap bukunya Rob Willis ini, sehingga jadi saya mempunyai pemahaman-pemahaman baru terhadap aspek-aspek ekososial dan sebagainya, ekologi dan sebagainya. Jadi saya mengutip saja yang terakhir ini dari tulisan kata pengantar dari Pak Arief Novianto bahwa ekososialisme sebagai jalan keluar dari bencana ekologi dan ancaman wabah, dan saya tambahkan ya, jadi saya tambahkan atau pandemi-pandemi berikutnya. Kalau wabah itu istilahnya hanya untuk lokal, nasional. Jadi buku ini ditulis lebih banyak untuk Amerika, tapi kalau kita global kita katakan pandemi. Jadi supaya segera jadi buku ini sangat baik untuk bisa mengantisipasi pandemi-pandemi yang akan datang. Jadi ini bagus untuk mahasiswa eksakta dan bagus untuk mahasiswa sosial yang punya sama-sama kepentingan untuk bergerak di bidang masing-masing. Demikian Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Nidom. Oh iya, kawan-kawan, jika ada pertanyaan sama pemaparan dari pembedah bisa dituliskan di kolom chat. Nanti akan dibacakan di sesi tanya-jawab ya. Ini saya langsung beralih saja ke Gus Roy agar mempersingkat waktu dan banyak waktu untuk tanya-jawab. Gus Roy, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Ya, halo. Iya, ini Gus Roy, saya ingin menanyakan sebagai pemantik ya, untuk pemaparan Gus Roy berikutnya. Nah, ekspansi modal perusahaan pengungkap pakan daging termasuk juga yang melakukan jual beli satwa liar yang disebutkan oleh Rob Willis di sini, bahkan hewan-hewan langka untuk makanan menjadi sorotan di sini. Nah, kegiatan ini disinyalir menjadi moda transportasi bagi virus. Tapi pola konsumsi masyarakat belahan bumi selatan atau biasanya juga disebut masyarakat timur ya mungkin untuk dikotomi yang lain juga yang disalahkan. Nah, spesifiknya membahas tentang pasar makanan, pasar hewan basah di Tiongkok juga. Nah, apa sebenarnya yang terjadi antara lingkungan, pemodal, dan masyarakat lokal dalam pandemi ini? Gus Roy, silakan. Ya, terima kasih Mbak Fariha dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah diundang, saya sangat senang. Maaf, suara saya agak menggema tadi. Tadi sudah disampaikan sangat oleh maaf ya, suara saya kok menggema ke sini ya? Sebentar. Halo? Gema nggak ya? Tapi masih jelas kok, Gus Roy.
Iya, tapi suara saya mantul ke saya. Oh gitu. Tapi kedengeran di sini. Iya. Iya, jadi saya keganggu. Jadi suara saya bertumpuk dengan suara saya. Gimana ya? Apa saya keluar dulu ya, terus masuk lagi? Bisa nggak begitu? Sebentar. Halo? Ya, Sudah enggak ya kayaknya ya? iya. Waduh, masih, Mbak. Oke. Ya, mudah-mudahan nggak mantul. Nah, ini alhamdulillah tidak mantul nih, Mbak. Sudah lancar. Pertama saya mau mungkin menyampaikan beberapa poin dari yang saya baca. Ternyata masih mantul. Keluar lagi suara saya. Oke deh, apa? Ada 3 poin yang saya baca dari buku Rob Willis ini. Pertama soal ekspansi modal. Yang kedua adalah politik perubahan ruang. Dan yang ketiga adalah dampak dari keduanya, yaitu krisis sosial ekologis. Saya kira ini tendensi global yang tidak hanya dihadapi oleh 1-2 negara, tapi juga terjadi di hampir semua kawasan di muka bumi hari ini. Nah, terkait dengan hal yang pertama, saya jadi ingat dengan statement atau pandangan dari David Harvey tentang politik modal. Rupanya hukum gerak kapital itu menjadi salah satu kunci kalau kita ngomong soal. Saya setuju bahwa kapital itu akan mati kalau tidak bergerak. Artinya mereka akan selalu mencari ruang-ruang baru investasi yang kondusif bagi pengembangan ekonomi di hampir semua kawasan di muka bumi. Nah, ini mau tidak mau tentu saja pasti dalam aspek tertentu, bahkan embedded ya, melekat di dalamnya adalah perusahaan terhadap ruang hidup. Menjarah hutan, menyingkirkan masyarakat adat, menggusur para petani kecil, dan lain sebagainya. Nah, hukum gerak kapital ini menurut saya merupakan kunci utama kita bicara soal krisis iklim dan apa yang kita hadapi hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Tadi kalau Prof. Nidom membahas dari aspek epidemiologis ya, karena beliau pakar di situ. Nah, saya merasa senang dengan baca bukunya Rob Willis ini, seperti buku sebelumnya, Big Farms Make Big Flu. Buku ini semakin tajam dan semakin meyakinkan buat saya sebagai a good Muslim ya, yang selama ini kalau ngomong studi Marxis itu selalu dikait-kaitkan bertentangan dengan agama, dengan Islam saya. Justru saya semakin yakin bahwa perspektif Marxian semakin relevan dalam melihat persoalan aktual hari ini, terutama kehidupan umat manusia di abad 21. Saya ingin baca agak lengkap dari terjemahan Companion to Marx Capital yang tulis oleh David Harvey yang saya kutip untuk menjelaskan hukum gerak kapital. Mungkin ini buat teman-teman yang selama ini belum membaca Kapital Marx ya. Modal bukanlah benda, melainkan proses yang hanya ada dalam gerak. Ketika sirkulasi berhenti, nilai akan lenyap dan keseluruhan sistem menjadi runtuh. Coba periksa apa yang terjadi setelah peristiwa 11 September 2001 di kota New York. Segala sesuatunya mandek, berhenti. Pesawat-pesawat berhenti terbang, jembatan dan jalanan ditutup. Setelah sekitar 3 hari, orang-orang sadar bahwa kapitalisme akan runtuh jika situasi tidak bergerak lagi. Maka tiba-tiba wali kota Giuliani dan Presiden Bush memohon kepada publik untuk mengeluarkan kartu kredit mereka dan pergi berbelanja, kembali menonton Broadway, mendatangi lagi restoran-restoran. Bush bahkan muncul di sebuah iklan televisi dari industri penerbangan dan menyemangati orang-orang Amerika untuk terbang lagi. Kenapa? Karena tidak ada kapitalisme tanpa gerak. Nah, itu kutipan longgar dari salah satu bukunya David Harvey, Companions to Marx Capital, yang saya lihat Rob Willis ini sebagai seorang saintis berhasil mendudukkan persoalan kehidupan kita hari ini dan mampu melacak dengan baik akar persoalan dari COVID-19
yang ini oleh para penguasa di hampir semua negeri di muka bumi ini sedang ditutupi. Bahkan kita tahu, sebagai seorang santri, sebagai good Muslim gitu kan, saya sangat kecewa dengan wakil presiden Ma'ruf Amin yang latar belakangnya juga seorang santri, seorang kiai. Dia bilang bahwa COVID-19 ini hal kecil saja, disepelekan. Bahkan nggak mungkin masuk Indonesia karena sudah bisa ditangkal dengan doa kunut para ulama. Tentu saja ini mengkhawatirkan bagi akal sehat, juga iman bagi saya, orang seperti saya. Ini mengganggu sekali. Mengapa begitu? Sesungguhnya mereka semua ruling class ini, para kelas penguasa ini nggak mau jujur bahwa akar persoalannya adalah kapitalisme. Akar persoalannya adalah kerusakan lingkungan yang kita hadapi hari ini, dimungkinkan oleh sirkuit modal yang menabrak semua regulasi, bahkan regulasinya juga dibikin sedemikian rupa untuk memberi ruang gerak bagi mereka semua, yaitu para kapitalis. Nah, karena itu saya malah mau menambahi, ini nggak hanya matinya para epidemiologis ya, tapi ini matinya akal sehat. Matinya hati nurani, matinya iman ya bagi seorang muslim seperti saya, bagaimana tidak bahwa dalam banyak teks dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang mengatakan bahwa kerusakan di muka bumi dibuat oleh manusia. Ada ayatnya, boleh saya kutip sedikit di sini ya. Bukan sedang ceramah saya, tapi untuk meyakinkan bahwa studi Marsian itu masih relevan dan justru mendapatkan momentum di abad ini. Ayatnya berbunyi begini, Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Seringkali kalau kita ngaji kitab teks-teks klasik Islam itu, atau ngaji tafsir, itu kita nggak menjelaskan. Nas itu siapa? Kerusakan di muka bumi ini dibuat oleh manusia. Tentu saja, karena politik perubahan ruang itu yang bisa bikin hanya manusia. Landscape berubah itu nggak mungkin diubah oleh kucing, oleh anjing, oleh monyet, nggak bisa. Tapi oleh sejenis hewan tertentu, yaitu manusia. Tapi nggak semuanya. Yang bikin kerusakan ini kapitalis itu. Yang bikin kerusakan ini adalah para pemilik modal yang berkonsolidasi dengan pemerintah di banyak negara, terutama pemerintah di dunia pertama dan dunia ketiga ini kan kita cuma jualan sumber daya alamnya saja. Mereka inilah yang kemudian membuat semua kegaduhan dan kerusakan di muka bumi hari ini. Termasuk mendekatkan kita pada COVID-19, pada wabah. Makanya saya setuju kalau Rob Willis dengan sangat terang benderang, dia mengatakan bahwa problem utamanya adalah soal kapital, soal kapitalisme. Bahkan dia dengan lantang juga mengatakan, ini yang saya kutip ya dari halaman 33, kita mesti menuntut agar pangan disosialiskan sehingga sejak awal patogen yang berbahaya ini tidak muncul. Nah, ini terang sekali, mau nggak mau, yang kita hadapi hari ini adalah tragedy of the commons. Itu. Tragedi kepemilikan bersama yang dirampas oleh individu-individu para pemilik modal. Sebelum COVID-19, sekitar 3 bulan lah ya, saya itu masih menjalankan riset di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang kita tahu, teman-teman semuanya tahu sekarang mengalami banjir. Saya masuk ke hutan-hutan di sana, ke beberapa masyarakat adat, saya tanya, mereka bilang bahwa siapapun yang merusak hutan kami adalah menghancurkan kehidupan kami. Bahkan mereka mengatakan, sayangnya Pak Roy, dia bilang, pelakunya ini adalah para haji. Pelakunya adalah para haji. Mereka yang memakai kosakata agama dalam aspek tertentu ya, karena mereka juga mendekati tokoh-tokoh agama untuk melakukan perampasan ruang. Mereka adalah pelakunya para haji. Gitu. Bagaimana ini agama bisa menjelaskan ini? Bagaimana kaum muslim di Indonesia itu bisa menjelaskan persoalan ini? Karena kalau kami mengkritik ini, kami dianggap musuh agama. Gitu. Nah ini problem lainnya itu. Perubahan politik ruang ini, politik perubahan ruang ini sangat berbahaya. Dan sekarang dilandasi dengan berbagai macam undang-undang yang wataknya predatoris. Kita tahu kalau di konteks Indonesia, kemarin pemerintah dan DPR sudah mengesahkan undang-undang Minerba, terus kemudian disusul dengan Omnibus Law, Cipta Kerja, yang kita tahu itu memang menciptakan kerja. Kerja bagi siapa? Bagi pemilik modal, bukan bagi para buruh. Gitu. Nah, buku ini bagi seorang yang belajar sosiologi pedesaan seperti saya dan juga latar belakangnya teologi semakin meyakinkan
bahwa kajian-kajian Marsian itu sangat relevan dan penting untuk mengungkap persoalan yang sungguhnya terjadi hari ini. Karena itu krisis sosial ekologis itu nggak bisa dipisahkan dengan kapitalisme hari ini. Ini akar persoalannya yang nggak pernah dibicarakan, akar persoalan yang sengaja ditutup-tutupi. Makanya di Indonesia kita disuguhkan dengan lelucon-lelucon. Tentu saja saya setuju misalnya kalau minum empon-empon gitu ya, akan semakin baik gitu. Banyak minum jamu, tentu saja itu solusi jangka pendek. Solusi permanennya adalah mensosialiskan alat produksi, mengembalikan petani untuk bekerja di ladang mereka, tidak ada alih fungsi lahan secara besar-besaran, apalagi seperti sekarang. Saya buka data sebentar, data hasil riset kami, teman-teman di Saigyo Institute dan jaringan misalnya, itu menunjukkan bahwa pemerintah selama ini melakukan kesalahan diagnosa terhadap problem pangan. Problem pangan yang kita tahu dulu sejak zaman Dendel sampai sekarang, Jawa itu epicentrum kekuasaan di Nusantara bukan karena apa-apa, karena Jawa tanahnya vulkanik. Jawa tanahnya vulkanik dan menjadi sumber pangan di Nusantara. Bahkan di catatan sejarah yang lainnya, Kartono Sartodirjo atau yang lainnya, dia bilang bahwa Jawa itu bisa menyaingi beberapa kawasan lainnya yang sedang tumbuh seperti Melaka. Tanah di Semenanjung Melaya itu muncul ekonomi, perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Jawa itu tetap punya peran penting. Kenapa? Karena memang tanahnya vulkanik dan menjadi pusat pangan. Nah, sekarang pemerintah Indonesia justru membabat hutan. Membabat hutan di Kalimantan, sekarang juga ekspansi sampai ke Papua dari proyek MIVE-nya itu 1,2 juta hektar. Kalau di Kalimantan Barat itu ada 120 ribuan hektar, Kalimantan Tengah ada 180 ribu hektar, Kalimantan Timur 10 ribu hektar, Kepulauan Aru ada 190 ribu hektar, dan di Sumatera Utara ada 60 ribu hektar. Sebagian besar itu adalah kawasan hutan. Di Kalimantan adalah hutan gambut. Kalau musim hujan mengalami banjir, kalau musim panas mengalami kekeringan. Nah, anehnya pemerintah hari ini tidak belajar dari proyek gagal, yaitu proyek 1 juta hektar pertanian di lahan gambut yang gagal di periode di pemerintahan Orde Baru. Ini diulangi lagi di lokasi yang sama. Saya cek ini ke teman-teman Walhi, itu lahannya di mana gitu. Itu lahan di lokasi proyek gagal Orde Baru. Sekarang dijadikan proyek pangan lagi. Kami menduga ini hanya cara bagi pemerintah untuk menyerap anggaran agar proyek itu jalan apapun yang terjadi. Faktanya proyek ini akan gagal, sejak awal akan gagal. Yang penting kan dananya sudah keluar, proyeknya sudah jalan. Nah, ini mengkhawatirkan sekali. Kalau itu terus dilakukan, kekhawatiran Robeles dari teman-temannya itu bukan menutup kemungkinan COVID ini akan semakin berbahaya dan tidak bisa diatasi. Terus terakhir saya mau mengatakan, saya teringat lagi setelah baca bukunya Rob ini, saya teringat dengan pidatonya Arundhati Roy dalam pertemuan besar World Social Forum dengan Noam Chomsky. Dia bilang, imperium ini harus kita lawan dari depan dan kita kepung dari berbagai macam arah. Kenapa begitu? Karena sistem kapitalisme ini menghancurkan tidak hanya lingkungan, tapi juga kelangsungan kebudayaan kita. Umat manusia ini bikin kebudayaan itu di atas muka bumi, di atas tanah dan air. Ketika tanah dan airnya dirusak, maka kebudayaan kita juga akan hancur. Makanya buku ini mestinya menjadi momentum bagi kita untuk berefleksi, untuk melihat kembali agenda-agenda pembangunan. Apakah semakin manusia akan manusia, apakah semakin melindungi lingkungan, atau justru semakin mencelakakan kehidupan kita. Saya teringat juga dengan tawaran, tentu saja ini paling progresif yang saya lihat, mohon koreksinya kalau saya salah, meskipun tidak eksplisit mendorong ekososialisme seperti Bung Arif dan saya dan kawan-kawan yang lain, tapi ini cukup memberi pegangan bagi kita semua, yaitu Manifesto for Post-Neoliberal Development, 5 Policy Strategies for Netherlands After the COVID-19 Crisis, yang didorong oleh para akademisi di Belanda. Setidaknya ada 5 poin yang mereka tawarkan. 1,
pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada agregat ekonomi. Yang kedua adalah kerangka ekonomi yang berfokus pada redistribusi. Dan yang ketiga adalah transformasi untuk regeneratif agriculture, pertanian berkelanjutan. Yang keempat adalah reduksi konsumsi dan perjalanan. Dan yang kelima adalah penghapusan hutang. Nah, kalau saya menambahi, tawarannya tidak bisa tidak. Kalau bahasa santri itu la Buddha, nggak bisa nggak itu. Harus ekososialisme. Kenapa? Lagi-lagi dari perspektif iman saya, Tuhan itu di dalam agama Islam disebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Bahkan keindahan bumi ini dengan segala isinya ini adalah pancaran dari kuasa Tuhan. Sayangnya kita merusaknya. Rabbul Alamin, tugas kita itu adalah sebagai Khalifatullah fil ard, sebagai penjaga bumi, wakil Tuhan di muka bumi, justru malah bikin kerusakan. Makanya sistem ini boleh ada, boleh tidak ada. Dia tidak given, tidak otomatis ya. Ada yang mengatakan begini itu, pembela liberalisme di Indonesia, kalau nggak ada kapitalisme terus bagaimana kehidupan ini? Ya so what itu. Dulu nggak ada kapitalisme juga hidup itu. Karena apa? Karena salah mereka memahami kapitalisme itu seolah given, taken for granted. Seolah kita lahir sebelum Mbak Fariha ada, sebelum kita ada itu kapitalisme itu dilahirkan oleh Gusti Allah beriringan dengan terciptanya bumi ini. Padahal enggak. Kapitalisme itu adalah mode of production, moda produksi. Sebelum ada moda produksi kapitalisme, ada kerusakan, tapi tidak sebesar kapitalisme bikin. Karena itu, sekarang menjadi tugas kita semuanya untuk merevisi dan bahkan melampaui sistem ini, mencari sistem yang lebih baru, terutama dengan semangat ekososialisme. Saya terima kasih sudah diundang diskusi. Saya nggak bisa membahas lebih banyak lagi, tentu saja Prof. Nidom lebih ahlinya. Tapi saya senang sebagai anak yang belajar filsafat, teologi, dan sekarang menekuni sosiologi pedesaan, banyak riset di kawasan hutan. Membaca ini saya semakin yakin. Rob Bellis, terima kasih Anda membuka pikiran kami dan semakin meyakinkan bahwa Marxisme masih mungkin dan sangat relevan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Roy. Ini kalau bisa saya highlight, bisa saya soroti, poin yang menarik juga, semuanya menarik ya percakapannya, dari Prof. Nidom maupun Gus Roy, kita seolah diberi berbagai kesulitan. Saya nggak nemu istilah lainnya apa, tapi ada dari COVID ini kita seperti yang disampaikan Prof. Nidom, kita melihat kembali seleksi alam, koreksi terhadap kehidupan manusia, mengenai pola makan kita, pola perilaku kita, dan ternyata juga nggak hanya pemerintah, tapi NGO di balik itu. Bahkan mungkin lebih kejam kalau dari ceritanya Prof. Nidom itu, kalau udah NGO yang protes. Sedangkan dari pemaparan Gus Roy ini adalah bahwa pandemi ini nyatanya juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, karena dia di baliknya pandemi masih ada kapitalisme, masih ada pemodal yang mencari untung dari ekspansi modalnya, dari bagaimana mereka berebut lahan, berebut sumber daya, tetapi hanya untuk kepentingan mereka. Apalagi ketika itu mereka merger, join forces dengan pemerintah, yang, waduh, siapa yang bisa lawan akhirnya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan, sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan dari kolom chat. Saya bacakan pertama dulu. Dari Raul Nardo, KPP Pratama Kisaran. Izin bertanya kepada Bapak Hairul Nidom, berdasarkan penjelasan Bapak bahwa para ahli epidemiolog saat ini tidak terlalu didengarkan suaranya oleh pemerintah dengan alasan ada pengaruh masukan atau arahan dari ahli epidemiolog dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, baik bagi pemerintah dan NGO.
Pertanyaannya adalah, apa harapan Bapak, apa harapan Prof. Nidom dengan adanya buku karya Robeles terhadap tumbuhnya perhatian lebih pemerintah dan NGO terhadap para ahli epidemiolog serta dengan penanganan wabah COVID? Mungkin itu dulu saya bacakan untuk Prof. Nidom. Silahkan Prof. Nidom. Ya, Prof. Nidom. Sudah ya? Oke. Oh, ya. Ya, jadi pandemi sekarang ini sebetulnya hampir sama dengan wabah flu burung pada tahun 2005, di mana waktu itu ekonomi yang terimbas adalah ekonomi peternakan unggas. Sementara kalau sekarang ini kan karena pergerakan manusia dibatasi, sehingga hampir aspek ekonomi dari semua aspek itu kan terkena. Jadi sekarang ini kan terjadi kegalauan antara mana yang didahulukan, aspek kesehatan atau aspek ekonomi, kan begitu. Di mana beberapa para ahli menyarankan selesaikan dulu kesehatan, nanti ekonomi akan tumbuh dengan sebaiknya. Nah, rupanya tidak ditempuh itu, tapi ditempuh maunya keduanya. Jadi ekonomi jalan, nah sementara ekonomi itu kan harus ada mobilitas dari orang. Pada waktu mobilitas ini berarti juga akan menyebabkan virus. Nah kan itu problematiknya, sehingga terus terang dengan bukunya Prof. Willis ini bisa mencerahkan masyarakat bahwa kejadian pandemi atau wabah itu tidak hanya berdiri sendiri, itu ada kait-kaitannya. Jadi kenapa ahli dunia itu bisa meramal kira-kira nanti akan ada, mungkin akan timbul pandemi tahun sekian. Itu karena kita mempunyai ilmu bioinformatik, kemudian kami melakukan surveillance terus-menerus, sehingga kami mengamati pergerakan dari mikroorganisme itu. Jadi pergerakan mikroorganisme itu akan selalu berubah tatkala dia mengalami cekaman-cekaman dari luar. Termasuk juga vaksinasi ini adalah bentuk cekaman. Oleh karena itu setelah vaksinasi harus dilihat nanti virusnya ini bagaimana. Gitu. Itu jadi dengan buku dari Prof. Willis ini diharapkan masyarakat atau para mahasiswa terutama dan para ahli yang lain bisa memahami bahwa permasalahan itu tidak hanya satu penyebab saja, tetapi kompleks gitu. Nah, oleh karena itu kita di universitas disekat-sekat berdasarkan fakultas. Sebetulnya memecahkan masalah harus bergabung. Itu yang kita menjadikan impian bahwa fakultas-fakultas itu bukan berarti penyekatan-penyekatan untuk keahlian yang terus-menerus, tetapi untuk menyelesaikan pada aspek kesejahteraan dan keselamatan jiwa manusia itu harus kita bergabung dari berbagai disiplin ilmu. Gitu. Nah, jadi tulisan dari Prof. Willis ini merangkum ke situ. Jadi bukan hanya tentang virusnya, bukan hanya dari termasuk tadi diuraikan oleh Gus Roy, karena ada isme-isme yang disebut itu saya karena tidak memahami itu, jadi saya tidak menguraikan tadi kan begitu. Kalau Gus Roy mungkin ahlinya di dalam isme-isme yang disampaikan oleh Prof. Willis ini, barangkali memang itu benar bahwa kita antipati terhadap satu isme, tetapi sebetulnya ada penyelesaian di sana. Itu Mbak. Ya, terima kasih Prof. Nidom. Saya langsung beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Fauza Adom, izin bertanya, saya pernah mendengar rumor-rumor tentang hadirnya pandemi ini sudah disetting oleh segelintir orang. Bagaimana kita menanggapi rumor-rumor tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi barangkali dari Prof. Nidom nanti saya beralih ke Gus Roy untuk menanggapi pertanyaan ini. Silakan. Jadi begini, bahwa apa yang dirumorkan terutama di medsos itu bisa dibenarkan, bisa juga tidak. Tapi problematik sekarang adalah sudah menyangkut masalah keselamatan manusia, kan begitu. Jadi lebih baik kita fokus dulu untuk menyelamatkan jiwa manusia yang terancam ini, bahwa nanti bahwa itu adalah sesuatu by design dan sebagainya, ya nanti kita akan
tahu bahwa untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi seperti bahwa yang tadi saya sampaikan, bahwa kita sekarang ini sudah disampaikan oleh para ahli bahwa kita menerima akan kemungkinan penyakit Nipah akan menjadi trigger untuk pandemi berikutnya. Nah, sekarang harusnya sudah mulai ditata. Sementara kita tidak tahu kapan pandemi itu akan datang, tetapi paling tidak persiapan-persiapan itu segera disiapkan, termasuk juga habitat dari kelelawar itu jangan terus-menerus diganggu. Itu, Mbak. Terima kasih, Prof. Nidom. Gus Roy, bagaimana tanggapannya ini tentang rumor yang katanya ini pandemi ini disetting oleh segelintir orang? Ya, Mbak, saya sebenarnya orang yang sulit percaya dengan banyak rumor ya, kecuali itu bisa dibuktikan gitu. Ini kan teori konspirasi, justru ini berbahaya untuk mengabaikan persoalan sesungguhnya, yaitu disaster kapitalisme. Ini persoalan perubahan ruang, soal politik ruang, soal ekspansi modal, soal pengabaian pemerintah terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan ini sudah menjadi fakta, sudah kelihatan. Saya setuju dengan Prof. Nidom bahwa tugas pemerintah hari ini adalah menyelamatkan rakyatnya, dan ini mesti bekerja sama dengan semua pihak gitu. Tentu saja terus kemudian setelah solusi jangka pendek ini bisa diatasi, mesti mencari solusi permanen. Solusi permanennya apa? Itu mencegah terjadinya berlangsungnya tragedy of the commons ini dalam skala yang lebih besar. Kepemilikan bersama ini harus kita kawal bersama. Saya sering menyinggung soal ini karena memang konteksnya di Islam ya, di mayoritas orang Indonesia kan Muslim. Kalau nggak ada dalilnya, kalau nggak ada ayatnya, dianggap itu kurang benar gitu. Padahal kalau kita cek dari kajian-kajian Islam misalnya di dalam kitabnya Wahbah Zuhaili Fikul Islam wa Adilatuh ya, tugas kita justru malah didorong untuk menghentikan ekonomi politik yang bercorak ghosab. Ghosab itu penguasaan terhadap orang lain, hak milik orang lain, terutama milik publik dengan cara yang menimbulkan permusuhan dan kerusakan. Nah, ekonomi yang sedang berkembang hari ini itu ghosab, gitu. Merampas, gitu, merusak, gitu. Mengganggu, menimbulkan permusuhan, bahkan mendekatkan kita kepada virus yang wataknya bukan lagi lokal, tapi pandemik. Nah, ini menjadi koreksi kita semua. Jadi saya kurang setuju dengan pandangan konspiratif semacam itu, karena memang nggak ilmiah ya menurut saya. Itu sih, Mbak. Ya, terima kasih Gus Roy. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya juga ya, dari Fitri Hasanah. Izin bertanya, seperti saat ini seperti yang banyak kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang berada di cincin api. Nah, ini terkait dengan banyaknya bencana alam di awal tahun ini juga ya, dari semua elemen. Tentu saja ada dua hal yang terjadi di lapangan, yaitu tanggap bencana dan juga masalah COVID. Bagaimana cara kita menangani masalah yang terjadi di lapangan jika selama tahap tanggap bencana terjadi, justru malah meningkat kasus COVID di daerah bencana, dan yang terkena adalah nakes dan relawan. Mungkin dari Gus Roy dulu, kemudian saya akan beralih ke Prof. Nidom, silahkan. Ya, Mbak, ini emang dilema besar, sulit sekali gitu di situasi bencana di beberapa titik yang kita lihat hari ini. Justru mereka menjadi pihak yang paling rentan tertular COVID-19. Nah, mestinya memang ada strategi-strategi yang lebih maju dari pemerintah untuk menangani persoalan ini. Persoalan bencana kalau yang di Kalimantan kita harus mengatakan itu bukan bencana alam. Itu ya disaster kapitalisme. Itu ya terkait dengan perusakan terhadap ruang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terutama di kawasan sekitar Pegunungan Meratus, yang sudah menjadi lubang-lubang tambang. Ada ribuan hektar perubahan ruang di sana yang merusak lingkungan. Nah, itu terjadi. Nah, makanya itu juga mesti kita kritik, dan juga membangun sistem kesehatan yang lebih kuat. Pemerintah ini targetnya infrastruktur. Infrastruktur itu untuk apa? Namanya juga infrastruktur, untuk menopang struktur. Struktur apa? Struktur kapitalisme, sistem kapitalisme. Bentuknya apa? Bentuknya ya macam-macam. Kalau di luar Jawa, ekspansi industri ekstraktif. Kalau di Jawa sebagai pusat industri dan jasa, ya pasti untuk membangun industri manufaktur besar-besaran. Makanya ada yang bilang, ini riset tahun 90 yang saya baca.
yang ditulis di Prisma, saya lupa penulisnya, tapi saya kutip dalam riset saya, itu bilang Jawa nanti itu mau ditransformasi menjadi kota raksasa. Coba Anda bayangin. Dulu kan orang pindah dari desa ke kota disebut urbanisasi, sekarang enggak. Diusung ke desa, industri-industri yang mengakali upah mahal di perkotaan sekarang digeser kampung-kampung karena upahnya lebih murah. Nah, infrastruktur ini kalau terus dikerjakan dengan mengabaikan pembangunan sistem kesehatan, pembangunan pendidikan yang layak, ini berbahaya bagi masa depan Indonesia gitu. Jadi jangka pendeknya tentu saja menurut saya Mbak ya, ini sistem kesehatannya mesti diperbaiki. Karena apa? Karena ini bencana kapitalisme, bukan bencana alam yang tiba-tiba turun dari Allah terus marah ke kita gitu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, terus turun bencana, nggak ada itu. Nggak ada rumusnya dalam Islam itu. Gitu sih Mbak. Iya, terima kasih Gus Roy. Prof. Nidom, silahkan bagaimana tentang tahap tanggap bencana malah meningkat kasus COVID di daerah bencana. Maaf Prof, belum di-unmute. Sebetulnya virus COVID itu sederhana, jadi artinya dengan disinfektan bisa mati virus yang ada di luar tubuh. Jadi sebetulnya harusnya pada waktu terjadi gempa, terjadi banjir dan sebagainya langsung disemprot dengan disinfektan, misalkan pakai helikopter yang biasa nyemprot insektisida pada sawah itu langsung disemprot sehingga tidak ada pemikiran, tidak ada kekhawatiran bahwa virus itu masih di luar. Ini teknis ya, Mbak. Teknis. Jadi karena memang sifat virusnya COVID itu sangat mudah untuk dibunuh dengan disinfektan. Tetapi yang perlu saya ingatkan di sini bahwa setiap disaster itu akan merubah struktur dari virus atau mikroorganisme. Itu kaidah, itu sunatullahnya. Jadi setiap ada disaster, maka virus atau makhluk hidup yang mikroba di situ akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, harusnya segera dilakukan pengkajian terhadap perubahan-perubahan apa yang mikroorganisme yang ada di sana sehingga bisa diantisipasi nanti. Karena bagaimanapun virus atau bakteri itu kan tidak mau mati sia-sia. Jadi pada waktu ada disaster, dia dengan mengalami perubahan-perubahan alam itu, maka mereka mikroorganisme akan merubah diri, baik itu melalui mutasi maupun melalui hal yang lain. Nah, mutasinya suatu mikroorganisme itu bisa mengancam atau membahayakan manusia. Nah, kita sebagai orang yang mengkaji di dalam mikroorganisme yang membahayakan manusia harusnya segera turun. Tetapi saya melihat setiap ada bencana alam tidak ada yang masuk langsung pada detail. Cuma yang dilakukan adalah aspek-aspek kesehatan pada manusia, kan gitu. Jadi itu ada dua hal. Kalau masalah COVID-nya sebetulnya harusnya langsung segera dilakukan pendisinfektanan di daerah. Sudah, Mbak? Iya, terima kasih Prof. Nidom. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Raul Nardo untuk Bung Roy Murtado. Ya, untuk sesuai dengan pemaparan Gus Roy bahwa problem penanganan pandemi ini adalah kapitalisme yang dilakukan oleh setiap pemerintah di dunia, termasuk Indonesia. Pertanyaan dari Raul Nardo ini adalah bagaimana menurut Bung Roy ekososialisme itu dapat terrealisasi di Indonesia dalam menekan kapitalisme dalam pemerintah, kapitalisme dalam pemerintah berarti ya ini, serta dalam penanganan pandemi ini. Kemudian mungkin bisa dijelaskan penghambat ekososialisme itu untuk diterapkan di Indonesia seperti apa? Silahkan Gus Roy. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya justru malah rumit karena ini sudah ngomong preskripsi politik ya. Ini diskusinya jadi diskusi gerakan kalau begitu. Tapi singkat saja ya, kalau kita melihat kondisi kiwarinya saja ya, ini kan pertama terjadi perluasan geografi akumulasi kapital. Melalui apa? Melalui kebijakan pro modal besar. Ini berlangsung di banyak tempat. Di kawasan, apalagi sekarang ada BRI, ada Belt and Road Initiative di kawasan Asia, yang epicentrum ekonomi politiknya adalah China. Dan di beberapa titik itu sudah jatuh ke tangan China, termasuk di Sri Lanka, itu ada pelabuhan besar yang sudah jatuh ke tangan China. Ini bukan anti-China ya, ini soal modal. Nah, itu sudah bekerja sama sedemikian rupa dan pemerintah-pemerintah di banyak negara, terutama di Indonesia. Dan makanya
kemudian negara ini alih-alih melindungi rakyatnya justru menjadikan dirinya sebagai institusi modal gitu untuk para pemilik modal besar gitu. Nah, yang kedua adalah pembangunan bertumbuh pada investasi di sektor ekstraktif. Ini juga terjadi besar-besaran. Yang ketiga, ini juga terkait dengan bukunya Rob Willis ini ya, penyusutan lahan pertanian, gagalnya pelaksanaan land reform, salah diagnosa, persoalan pangan, dijawab dengan food estate. Padahal tadi anjurannya si Rob ini kan, anjurannya ya mensosialiskan gitu. Artinya mendemokratisasikan alat produksi. Ini islami sekali kalau menurut saya sebenarnya. Nah, ini yang kita hadapi hari ini. Dan itu semuanya berlangsung dengan cara apa? Dengan cara perjumpaan atau terjadinya apa istilahnya ini ya, kawin-mawin antara para pemilik modal dengan para politisi dengan elit-elit agama. Mohon maaf, karena elit agama juga banyak berkait kelindan di situ. Kalau teman-teman lihat film Sexy Killers, kelihatan sekali bahwa MUI juga justru malah mengeluarkan lisensi bahwa industri ekstraktif di sektor tambang batu bara itu pertambangan yang halal, pertambangan yang syariah. Nah, ini gimana itu penjelasannya? Itu kita perdebatkan. Artinya banyak aspek yang mesti kita challenge, yang menjadi tantangan kita semuanya. Namun sederhananya kita mesti pertama butuh perspektif yang sama. Bagaimana menjelaskan Pancasila itu dalam konteks kita hari ini, dalam konteks wabah. Semua orang ngomong Pancasilais, Mas. Semua orang ngomong nasionalis religius, tapi faktanya duit bantuan aja dikorupsi gitu. Nah, ini kan ironi-ironi yang kita hadapi. Ada banyak aspek yang mesti kita masuki, kita perdebatkan ulang, kita definisikan ulang, terutama perdebatan lagi tentang makna kebangsaan dan keindonesiaan kita hari ini. Jangan-jangan negara tidak lagi seperti dibayangkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seperti apa itu bayangan Bung Hatta? Ya, negara itu sebagai pelayan gitu. Bukan pelayan investasi, tapi pelayan rakyat. Itu kan cita-cita proklamasi, Republik Proklamasi yang sekarang hilang. Makanya ekososialisme itu sulit menjadi wacana, menjadi perdebatan publik hari ini, karena memang para pemilik modal dan penguasanya nggak mau ngomong ke arah sana, itu merugikan mereka. Yang disalahkan apa? Yang disalahkan orang-orang tradisional yang katanya makan makanan liar, makan ular, makan ya atau pasar-pasar tradisional. Enggak lah gitu. Bukan itu, jawabannya sudah ada clear tuh di bukunya Rob Willis, sudah dijawab semuanya gitu. Dan itu terkonfirmasi semua, kalau kita belusukan di Indonesia terkonfirmasi. Anda bisa bayangin ratusan ribu hektar hutan di Papua itu dijarah habis-habisan. Habis-habisan, kenapa? Karena masyarakat adatnya diusir. Kalau mereka menolak dianggap anti NKRI, separatis. Nah, itu kan ngeri sekali gitu. Untuk apa? Untuk pertanian skala besar. Dan itu ada peternakan, ada pertanian. Itu industri besar yang penguasaan modalnya adalah milik segelintir orang. Nah, ini yang membawa kita pada patogen yang berbahaya. Yang kata Rob Willis ya. Ini juga yang disebut oleh Arundhati Roy gitu. Bahwa pandemik ini, wabah ini ya, pandemik is portal. Ini portal aja. Kita akan menuju pandemik-pandemik lainnya. Makanya kita butuh pertobatan nasional nih, bahkan pertobatan global gitu. Antar agama, saya malah mendorong sekarang itu bukan lagi dialog antar agama, kerjasama antar agama dengan para ilmuwan duduk bersama, merumuskan Indonesia 100 tahun ke depan seperti apa, dunia 100 tahun ke depan seperti apa. Nah, ekososialisme itu istilah saja, kita bisa mencari kemiripannya. Islam rahmatan lil alamin misalnya dalam Islam. Cinta kasih dalam Kristiani. Kan memberi rahmat bagi seluruh alam. Kalau ekonominya kapitalisme, mungkin nggak Mbak Fariha kita memberikan rahmat bagi seluruh alam? Nggak bisa gitu. Nggak mungkin. Makanya ini persoalan kosakata aja. Kita mungkin kalau orang alergi dengan sosialisme, kita pakai istilah yang lain saja. Tapi soal ekologinya itu penting, dan di terjemahannya PIN ya, penerbit independen sebelumnya kan udah terjemahin Panik ya. Slavoj Žižek itu memperkenalkan kembali terminologi yang hampir dilupakan dari Bruno Latour tentang konsep aktan, aktor non manusianya nggak pernah kita pertimbangkan. Aktor non manusia itu yang
yang memungkinkan kita bangun kebudayaan dan peradaban. Kalau kita ngomong civil society kan manusia saja. Padahal kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada cacing, nggak ada renik-renik, nggak ada hewan-hewan di hutan yang memungkinkan semua kehidupan kita ini. Nah, itu yang mesti kita tantang. Banyak layernya, Mas. Kalau ngomong tadi yang pertanyaan Mas tadi itu ya ini preskripsi politik. Ya salah satunya ya kita harus menang ini. Ilmuwan-ilmuwan ini nggak hanya jadi ilmuwan, para ustadz itu nggak hanya dakwah ngomong hidup yang baik, membangun rumah tangga yang baik, tapi membangun rumah tangga dalam konteks yang lebih besar. Ekologi itu artinya kan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak sederhana. Rumah tangga yang menyangkut hubungan manusia dengan alam. Keselarasan hidup umat manusia dengan jagat yang lebih besar. Nah, itu tantangan kita. Kalau rumusan singkatnya ya kita harus mengintervensi kebijakan, mengintervensi atau mengadvokasi kebijakan melalui banyak cara. Prof. Nidom orang yang sangat kritis, punya wawasan di bidangnya dan mendorong pemerintah. Kalau orang seperti saya ya bikin partai mungkin ya, nggak hanya dakwah gitu, nggak hanya nulis gitu, tapi bikin partai, ikut dalam gelanggang politik elektoral, mengajak masyarakat untuk melakukan pertobatan yang sungguhnya bukan yang abal-abal seperti yang kemarin bikin gaduh gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Gus Roy. Ternyata ini ada pertanyaan lagi untuk Gus Roy dari Ahmad Afandi, masih terkait dengan pemaparan sebelumnya sepertinya ya. Bagaimana pendapat Gus Roy terkait pembangunan yang berkelanjutan yang sering digembor-gemborkan oleh banyak pihak untuk menyelesaikan masalah pandemi? Padahal pembangunan berkelanjutan pun masih dalam kerangka pasar bebas, kapitalisme. Silakan Gus Roy. Masih mute, mohon maaf. Ya, kalau kita lihat studi-studi kritis terkait kebijakan di development studies, Bung Arif dan kawan-kawan pasti mengkaji itu, misalnya di Angelis, Toby Carroll, Ben Fine, dan para penstudi yang lain, itu kan jelas bahwa negara itu sekarang status ontologisnya itu sebagai stakeholder yang setara dengan masyarakat sipil dan pemilik modal. Jadi negara itu dibayangkan di tengah, di sebelah sini ada masyarakat sipil, di sini ada para pemilik modal. Nah, seringkali mereka ngomong namanya itu kerjasama multi stakeholder. Semuanya senang. Bentuknya bisa public private partnership ya kalau nggak salah. P3 itu bentuknya kalau dalam bentuk bisnisnya. Nah, apakah itu berkelanjutan? Ya kita cek dulu berkelanjutan untuk siapa. Berkelanjutan dalam aspek dalam perspektif ekososialisme itu ya berkelanjutan yang sesungguhnya, yang sejati ya. Apa itu? Lingkungan nggak rusak, masyarakatnya tumbuh. Ya tentu saja jangan mendorong agregat ekonomi. Nah, kalau yang sekarang disebut sebagai ekonomi berkelanjutan itu belum menurut saya. Justru malah itu menutupi, mendistorsi makna pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masyarakat dicerabut atau rakyat ini dari bahasa Arab ya, ro'iyah. Masyarakat itu juga dari bahasa Arab, musyarakah. Artinya orang yang bekerja sama ekonomi politik yang saling menguntungkan semuanya, musyarakah. Rakyat itu pemberi mandat, dan sekarang yang ngasih mandat nggak dilibatkan, Mas. Tiba-tiba ada undang-undang Cipta Kerja dalam skema Omnibus Law. Kita nggak pernah diajak rembukan, justru yang menjadi ketua tim Omnibus Law ini dari Kadin, nggak melibatkan rakyat. Yang diundang cuma pengusaha, masyarakat nggak diundang, tiba-tiba undang-undang itu dikatakan, diklaim untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal nggak ada buktinya. Nah, pembangunan berkelanjutan itu mesti kita koreksi, apakah itu sungguh-sungguh atau justru malah menjadi topeng agar kita itu nggak ngomong redistribusi keadilan, ngomong ekonomi dan lain sebagainya. Saya kasih contoh terakhir aja ini. Kawan-kawan pasti tahu politik perubahan ruang di aspek pembangunan perumahan ya. Semua perumahan yang merampas hutan, merusak lahan hijau di desa-desa itu, di kabupaten saya di Jombang, saya ke mana itu? Riset ke Kota Batu beberapa tahun yang lalu, itu kelihatan betul kawasan zonasi hijau itu sangat mudah dialihfungsikan kalau ada intervensi uang di pemerintah.
Jadi kawasan yang hijau bisa dibikin kuning, bisa bikin merah, bisa bikin putih, bikin hitam, terserah mereka. Nah anehnya, kawasan perumahan tadi itu namanya Nirwana. Iya kan? Taman Firdaus itu merusak masyarakat, merusak kawasan pertanian skala kecil milik rakyat, gitu, yang mestinya dapat insentif dari pemerintah, nggak dapat insentif. Itu bisa diubah menjadi kawasan yang dianggap tidak layak pertanian. Di Jombang bagian utara, saya punya datanya lengkap. Di Jombang bagian utara sekarang ditransformasi menjadi kawasan industri. Padahal 36 perusahaan itu dari Jabodetabek dipindah ke sana hanya untuk strategi ongkos yang semakin mahal, ongkos tenaga kerja yang semakin mahal di Jakarta. Makanya dibikin jalan tol, terus kemudian di kanan kirinya itu dibangun pabrik-pabrik. Alasannya apa? Saya cek itu alasannya di tingkat daerah itu, ya itu kawasan yang kurang produktif pertanian. Padahal enggak, itu produktif sekali pertanian. Nah, ini mesti kita cek bahwa pembangunan berkelanjutan itu jangan-jangan justru malah mendistorsi, menjauhkan kita dari pembangunan yang sungguhnya, pembangunan manusia dan kelestarian lingkungan. Terima kasih. Terima kasih Gus Rai. Nah, kawan-kawan, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini saya akan memberikan pemantik penutup untuk Prof. Nidom dan Gus Roy. Nah, sebelumnya saya menanyakan ke Prof. Balis mengenai Pandemic Research for the People. Riset mengenai pandemi ini untuk masyarakat, di mana setiap orang bisa dari semua elemen ya, semua bidang ilmu juga seperti yang Prof. Nidom sampaikan, untuk merumuskan satu cara atau berkontribusi, memberi masukan, memberi atau mungkin artikel atau sharing tentang bagaimana kita bisa bertahan, atau sharing tentang apa sebenarnya yang terjadi sekarang tentang pandemi ini. Nah, bagi Prof. Nidom dan juga Gus Roy, model pandemic research for the people atau riset pandemi untuk masyarakat apa yang bisa kita lakukan di Indonesia ini, dan apa yang sekiranya bisa masyarakat, terutama juga dari kawan-kawan yang ikut dalam bedah buku kali ini ya, bisa mengambil poinnya untuk kemudian di-sharing dengan kawan-kawannya mengenai bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa secara sosial, ekonomi maupun juga kesehatannya, bagaimana kita bisa melalui pandemi ini. Silakan mulai dari Prof. Nidom. Ya. Jadi kuncinya selalu bahwa kita menganggap kepada virus itu adalah sebagai makhluk yang setara. Jadi kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi tidak boleh ditakuti, juga tidak boleh diabaikan. Karena bagaimanapun virus itu menyebabkan sesuatu masalah pada manusia, disebabkan karena dia tidak bisa melakukan replikasi sendiri, tidak bisa melakukan perbanyakan sendiri. Nah, kemudian dia menumpang kepada makhluk yang lain, yaitu manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, dalam arti bahwa yang penting bahwa perkembangan virus ini jangan di-trap atau jangan dicekam terus-menerus oleh suatu perubahan-perubahan, termasuk cekaman oleh kebijakan, di mana virus ini nanti akan menjadi lebih ganas, sehingga membahayakan pada keselamatan manusia. Itu yang saya melihat, bahwa cekaman-cekaman terhadap makhluk halus ini, terhadap makhluk goib ini, harus kita hindari, karena bagaimanapun mereka adalah makhluk juga yang harus kita hormati hak asasinya. Jadi saya kepada mahasiswa, saya selalu menekankan bahwa ada hak asasi virus atau ada hak asasi mikroorganisme. Jadi supaya kita juga tidak terlalu abai, tapi juga tidak terlalu memusuhi. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kepada virus COVID, maka saya tidak terima. Jadi virus itu tidak bermaksud untuk mencelakakan kesehatan manusia, tetapi dia hanya sekedar menumpang untuk memperbanyak dirinya. Itu, Mbak. Jadi apapun yang kita lakukan, jadi teman-teman misalkan di fakultas di UNER lah, saya berbicara di UNER, itu harusnya dengan adanya COVID ini bisa menciptakan hal-hal, bisa membuat hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat. Katakanlah saya mulai dari Fakultas Budaya, mereka kan bisa melakukan bagaimana introduksi, bagaimana sosialisasi budaya yang berkaitan dengan masyarakat
yang dihubungkan dengan masalah-masalah kesehatan ini. Kemudian mungkin teman-teman dari FISIP bisa juga bagaimana membangun sebuah kebijakan kesehatan yang betul-betul bisa apa tadi katanya Gus Roy, bisa apa menyeluruh. Nah, demikian juga Fakultas Hukum bisa menciptakan apa hukum kesehatan, ekonomi kesehatan, psikologi kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan hanya milik teman-teman kesehatan yang berbasis kedokteran, perawat dan sebagainya, bukan hanya itu. Jadi semua bagian dari masyarakat kita ini adalah bersama-sama bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nidom. Gus Roy silahkan, bagaimana tanggapannya? Saya kayaknya setuju aja dengan Prof. Nidom ini yang ahlinya. Saya paling sih ya mendorong ini ya, apa itu solidaritas sosial Mbak yang lebih kuat lagi, terus juga alat penekan yang efektif. Kita mesti memikirkan alat penekan yang efektif kepada kebijakan negara yang semakin abai kepada rakyat tadi itu. Kenapa tadi saya menyinggung politik ruang? Coba ada pernyataan paling menarik dari Libre ya. Dia bilang ada politik ruang karena ruang adalah politik gitu. There is politics as space of space because space is political gitu. Jadi ruang ini politik. Selama kita nggak terlibat dalam politik perubahan ruang, kita akan menjadi pihak yang dirugikan. Tiba-tiba kita menjadi korban saja, tiba-tiba kita kena pandemik, tiba-tiba tanah kita di samping rumah longsor, tiba-tiba terjadi banjir, terus kita ngomong bahwa mohon maaf ya, kemarin ada profesor juga dari Kalimantan Selatan, rektor pula ngomong bahwa ini takdir dari Allah. Itu salah itu, salah besar. Beliau nggak belajar apa itu ilmu mantik gitu, nggak belajar logika itu. Padahal di Islam itu kalau di pesantren itu ilmu mantik itu paling dasar, selain ilmu teologi ya, ilmu akidah ya. Jadi jangan pula terus kita kerendah hatian kita melihat persoalan itu, terus kita mencari kesalahannya di luar sana. Ini kesalahan kita, kesalahan manusia. Tapi nggak semuanya. Siapa itu? Pemerintah yang abai dan para pemilik modal. Makanya negara itu ada untuk apa? Untuk memberi pelayanan semaksimal mungkin bagi rakyat. Karena apa? Karena ya prasyarat mutlaknya karena ada para rakyat yang pemegang kedaulatan. Nah, singkatnya kalau dibikin sederhana, solidaritas ini yang mesti kita perkuat, Mbak. Terus kemudian yang kedua juga banyak bikin riset yang independen ya, tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu dengan agenda-agenda tertentu. Mohon maaf, baik NGO maupun kampus itu banyak sekali. Misalnya tanaman apa itu sawit terus tiba-tiba diklaim itu hutan gitu, bukan nggak merusak lingkungan ya. Ternyata kita cek ya, yang modalin risetnya kelompok tertentu, nggak usah saya sebut mereknya gitu. Nah ini kan berbahaya. Independensi ilmuwan, ulama, masyarakat itu mesti betul-betul dirawat. Dan semangatnya apa? Bukan modal sosial ya istilahnya, tapi solidaritas sosial. Terima kasih Mbak. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Gus Roy. Oh ya, ini tadi selama diskusi saya mendengarkan bahwa Prof. Nidom dan Gus Roy juga menyebut beberapa penelitian yang barangkali menyokong tentang tema diskusi kita kali ini, sama juga dari Prof. Nidom mengenai penelitian di Kalimantan tadi dan Gus Roy. Apakah memungkinkan untuk penelitian itu atau ringkasannya di-share ke Klub Seri Buku agar bisa kami share juga ke partisipan, bisa mempelajari lebih lanjut mengenai hal tersebut. Kalau nanti kalau saya kirim linknya, boleh nggak Mbak di panitia gitu? Iya boleh, silahkan. Ya, nanti saya kirim. Terima kasih. Ya Prof. Nidom. Iya, nanti saya kirim ke Mas Arif ya, kalau nggak salah. Yang menghubungi saya ke Mas Arif ya. Oh iya. Gitu ya? Iya. Ya, oke. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Prof. Nidom dan Gus Roy. Dan saya tadi lihat Prof. Mr. Mobilis masih di sini. Oh, ya masih di sini tapi mungkin offline ya. Dan juga terima kasih untuk Bung Arif yang mendukung terlaksananya acara bedah buku ini dari pihak penerbit independen. Terima kasih juga untuk Klub Seri Buku
yang menyelenggarakan acara ini dan dari KB Murba juga. Untuk kawan-kawan yang belum memiliki bukunya, buku ini juga tersedia di KB Murba. Bisa kawan-kawan cari di Instagram juga ya, KB Murba. Nah sekarang kau boleh nih kita selfie screen ya, selfie layar bareng. Akan saya alihkan ke galeri view. Ini akan mulai saya screenshot. Kawan-kawan boleh nyalakan video kalau sinyalnya, koneksinya memungkinkan ya. Oh, ada 3 sini. Oke, saya print screen satu persatu. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Bentar, saya screen lagi. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin punya bukunya sudah, boleh dong screen kita selfie layar lagi, tapi sambil pegang bukunya. Oh, ini ada Bung Arif. Oke, saya screen layar sekarang ya. 1, 2, 3. Oke. Oh, bentar, ada yang lagi. 1, 2, 3. Oke, bentar, saya simpan dulu. Oh, oke, mungkin itu yang tertangkap layar yang nyalakan videonya ya. Terima kasih untuk Prof. Nidom, terima kasih untuk Gus Roy, terima kasih Bung Arif kesempatannya. Semuanya Prof. Nidom, saya mohon izin nanti minta nomor telepon Prof. Nidom ya. Monggo, dari Mas Arif aja langsung. Nanti mau curhat-curhat, konsultasi, afternoon. Kita join. Ya. Iya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan, selamat beraktivitas kembali. Saya kembalikan ke Klub Seri Buku, Mas Edwin, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Rika yang sudah membantu acara pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk kembali join atau mengikuti kembali diskusi Klub Seri Buku, insya Allah Sabtu depan bakal ada diskusi offline mingguan dari Klub Seri Buku pada 6 Februari 2021. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung aja join. Insya Allah acaranya akan diadakan di salah satu kantor pusat penerbit Indie asal Surabaya, Klub Seri Buku yang berada di Jalan Pandogo Timur, daerah Rungkut, Surabaya. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kembali diskusi Klub Seri Buku bisa langsung join aja. Dan insya Allah Seri Buku juga akan mengadakan diskusi besar setiap 2 bulan sekali seperti yang kita adakan pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk kembali mengikuti diskusi besar seperti pagi hari ini bisa langsung saja men-follow Instagram Klub Seri Buku agar tidak ketinggalan informasinya. Sekian dari saya, mungkin dapat saya tutup. Semoga diskusinya dapat bermanfaat. Terima kasih.